Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Rabu 30 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerasukan setan. Wah, siapa yang pernah kerasukan setan? Saya kutipkan. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya. Nah, orang yang kerasukan setan ini menjadi berbahaya. Lalu kita bisa bertanya, siapa yang bisa kerasukan setan? Siapa saja bisa kerasukan setan? Yaitu ketika dia kosong, dia melamun, menyendiri, depresi, stres, bisa kerasukan setan. Dan juga orang-orang yang mengandalkan diri, merasa mampu, merasa kuat tanpa Tuhan. Jadi yang pertama tadi, kosong, pikirannya kosong, ngelantur kemana-mana, halu, kalau orang Jawa sekarang galau gitu. Nah, akhirnya tidak fokus, ini setan bisa masuk. Dan juga saat kita tidak mengandalkan Tuhan, namun merasa diri kuat mengandalkan diri, saat itulah setan akan masuk dan membuat kita dikuasai setan. Dan pribadi-pribadi yang dikuasai setan ini sungguh menjadi pribadi yang bahaya. Kalau bapak kerasukan setan menjadi bapak yang bahaya. Begitu pula ibu dan anak. Karena apa? Karena ketika orang kerasukan setan, dia menjadi tega. Bukan cinta yang bicara, namun setan bekerja dalam dirinya. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau selalu ingat dan melibatkan Tuhan. Apa? Selalu ingat dan melibatkan Tuhan dalam hidup, sehingga kita tidak galau, halu, bingung, khawatir terlalu. Dan juga kita selalu mengandalkan Tuhan, agar kita yang lemah bersatu dengan Allah, kita dituntun bahkan diberi berkah, sehingga hidup kita akan tetap ada dalam kuasanya. Sehingga hati yang bicara, cinta yang bicara, sehingga sungguh orang di sekitar kita akan bahagia, bukan terancam bahaya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.